Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mulyawan. Saya adalah seorang dosen di Prodi Teknik Kimia, jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik pada Universitas Madura Saleh. Salah satu mata kuliah saya pun adalah Teknik Reaksi Kimia 2, yang mana mata kuliah ini diberikan pada semester ganjil tiap pengajarannya dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memiliki persyarat berupa mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 1. Seorang engineer harus memiliki kemampuan berupa, khususnya pada teknik kimia, berupa bagaimana cara mereka mendesain reaktor, apakah itu reaktor batch atau reaktor kontinu. Untuk bisa mendesain reaktor tersebut, engineer berupa insinyur teknik kimia harus memiliki pengetahuan daripada bagaimana kinetika daripada reaksi kimia, apa saja jenis daripada reaktor yang ada, juga bagaimana pengaruh daripada parameter yang ada, seperti temperatur, tekanan, laju mol, laju massa, dan lain sebagainya. Tentunya jenis daripada reaksi juga mempengaruhi bagaimana kita menentukan daripada pemilihan daripada reaktor tersebut, seperti apakah dia itu reaksi tunggal, paralel, seri, dan lain sebagainya. Pada mata kuliah teknik reaksi kimia ini memiliki target berupa capaian pembelajaran pada jurusan berupa pertama menguasai konsep desain daripada reaktor dan juga mampu mendesain reaktor pada pabrik kimia. Untuk mencapai capaian tersebut, maka ada beberapa materi yang disampaikan pada mata kuliah tersebut, berupa pertama pengenalan daripada jenis-jenis reaktor, yang mana dari sekian banyak jenis reaktor itu pada dasarnya terbagi menjadi reaktor batch dan juga reaktor kontinu, yang mana di reaktor kontinu memiliki jenis-jenis lainnya seperti continuous stirred reaktor, ada juga tubular reaktor seperti plug flow reaktor, fed bed reaktor, dan juga reaktor advanced lainnya seperti membrane reaktor. Daripada batch reaktor ini biasanya digunakan pada industri farmasi, industri makanan, dan sebagainya, yang mana pada industri tersebut atau reaksi tersebut memerlukan kehigienisan yang sangat tinggi dan juga presisi yang sangat tinggi. Di lain pihak, pada reaktor kontinu ini bisa diaplikasikan pada industri yang dengan skala yang jauh lebih besar daripada reaktor batch. Metode perkuliahan yang dilaksanakan pada mata kuliah teknik reaksi kimia 2 ini pertama yaitu dengan metode ceramah yang dilakukan dengan diskusi, pastinya dengan tanya jawab antara mahasiswa, dosen, dan juga mahasiswa dengan sesama mahasiswa, yang saja dilakukan pemberian contoh serta penugasan daripada mahasiswa tersebut. Di antaranya juga ada 8 kuis pada jam mata kuliah. Integrasi dengan kasus daripada data-data penelitian serta juga data daripada tugas ataupun kerja praktek daripada mahasiswa juga dilakukan ataupun ditambahkan pada materi daripada mata kuliah teknik reaksi kimia 2 ini. Selanjutnya, data-data tersebut dijadikan sebagai studi kasus yang akan dilaksanakan di pertemuan-pertemuan terakhir daripada mata kuliah. Penilaian daripada mata kuliah ini terdiri dari atas tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester daripada mata kuliah. Terima kasih. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua di mata kuliah teknik reaksi kimia kedua, kita akan sambung dari pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita membahas beberapa jenis daripada reaktor secara umum. Jadi kalau diulang-ulang lagi atau diingatkan lagi, sebelumnya kita membahas tentang ada reaktor batch dengan reaktor kontinu. Reaktor batch itu seperti ember terjadi seperti ambil selama waktu yang tertentu. Untuk reaktor kontinu kita punya CSTR, continuous stirred reactor, dan juga reaktor tubular, yang mana reaktor tubular itu seperti PFR, dan satunya lagi akan kita bahas yaitu PBR, packed bed reactor. Dan setelah itu kita akan bahas tentang konversi. Tujuan kali ini kita memahami tentang apa itu reaktor packed bed, dan juga nanti akan kita bisa kuasai bagaimana menghitung konversi ketika nanti kita akan mendesain daripada reaktor. Pada intinya nanti reaktor itu kita akan mempelajari tentang bagaimana atau berapa besar daripada reaktor, volumenya, dan juga arahnya, apakah dia ke horizontal ataupun vertikal. Baik, kita kembali ke reaktor packed bed reaktor. Yang pertama, poin yang perlu kita ketahui yaitu adalah reaktor kontinu. Kawannya atau temannya daripada reaktor CSTR, seperti juga BFR atau plug flow reaktor. Itu poin yang pertama.
Poin yang kedua yaitu melibatkan solid dan juga fluida. Seperti kita ketahui, fluida itu bisa jadi cairan atau bisa jadi fasenya gas. Yang menjadi pembedanya adalah dia punya padatan di sini. Karena dia punya padatan, artinya apa? Karena kita punya reaktor di sini, reaksinya juga heterogen. Minimal ada dua fase yang berbeda di situ. Satunya padatan, itu dia biasanya menjadi katalis. Satunya lagi adalah fluidanya, yang biasanya adalah reaktan dan juga produk. Jadi, misal kita punya reaksi A ditambah B menjadi C, yang mana di sini kita punya katalis. Ketika A dia fasenya gas, ini dia gas, dan ini gas. Sementara katalisnya adalah padat, maka itu bisa disimpulkan reaksinya adalah reaksi heterogen. Punya dua fase yang berbeda atau fase yang berbeda. Pastinya ketika reaksinya dia punya solid ataupun padatan di situ, maka massa yang menentukan di sini. Jadi bagaimana pengaruh ataupun hubungan antara massa dengan volume? Kita punya yang namanya massa jenis. Massa jenis yang mana ini menghubungkan massa dengan volume. Itu kita bisa ketahui. Jadi pada akhirnya kita akan mendapatkan volume daripada si reaktor. Ya. Jadi ini bisa dibilang seperti skema daripada reaktor packed bed tadi. Yang mana di sini fluidanya masuk melewati seperti satu rezim, yang mana rezim ini bisa dibilang punya padatan dalamnya. Ini yang namanya solidnya. Di solid inilah terjadi ataupun di bagian inilah terjadi reaksinya. Di sini ada gasnya, di sini padatannya yang biasanya katalis. Maka setelah ini ataupun dari titik ini sebenarnya dihasilkan produk dan juga reaktan yang bersisa. Baik, sampai di sini ada yang menanyakan? Nah, ini jelas ya. Kita kembali. Untuk reaktor packed bed itu sendiri, ini dia skemanya ataupun ini dia konfigurasinya, yang mana dalam hal ini dia terkonfigurasi dalam bentuk ataupun dalam orientasi horizontal. Jadi di sini FA0 ataupun laju mol daripada reaktan di titik awal, titik 0. Ketika dia melalui reaktor di sini, yang mana di sini punya padatan, disinilah reaksi itu terjadi. Sampai pada akhirnya ada sisa daripada reaktannya, yang mana di situ nanti akan kita bahas tentang yang namanya konversi. Secara definisi, konversi ini adalah bagian daripada reaktan yang masuk. Jadi kita punya ada reaktan di sini misalnya A dengan B, yang mana A misalnya masuk ke dalam reaktor menghasilkan misalnya B di sini, maka A yang masuk di sini akan bersisa. Jadi akan ada yang namanya konversi di situ. Jadi berapa banyak A yang bersisa, artinya konversinya bukan 100%. Karena apa? Ada A yang bereaksi, ada A yang tidak bereaksi. XA ini biasanya lambang ataupun simbol daripada konversi dari A, yang mana A dalam hal ini adalah reaktan, simbol untuk konversi daripada reaktan A. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa perbedaan antara yield dan konversi? Antara Yield dan konversi. yield dengan konversi. Baik. Jadi kalau misalnya kita lihat reaktan di sini, yang mana itu adalah A, yield itu bisa dibilang adalah berapa banyak produk yang dihasilkan per reaktan daripada A. Jadi kalau kita punya definisi daripada yield, ini adalah produknya dibagi dengan reaktannya. Sementara itu kalau kita bahas tentang konversi, ini bisa dibilang berapa banyak reaktan yang terpakai atau bereaksi, apapun itu produknya, dibagi dengan reaktan yang di awal. Jadi bisa dibilang pembilangnya yang berbeda. Produk untuk yang yield, untuk konversi, reaktan yang bereaksi. Paham? Ada pertanyaan selanjutnya? Baik, kita lanjutkan ya. Ya, dulu.
Nah sekarang bagaimana cara menghitung daripada konversi dalam satu reaksi? Dalam hal ini mungkin dalam satu reaktor. Apakah itu sekali lagi reaktornya CFR atau reaktornya PFR atau reaktor yang telah kita pelajari sebelumnya? Sebelumnya yang perlu kita ketahui XA ini adalah konversi daripada reaktan A. Ini yang sudah kita tahu. NA0 adalah jumlah mol A di awal. Jadi misalnya di titik ataupun di detik sama dengan 0 detik, ini adalah disimbolkan dengan NA0. Sementara itu NA adalah jumlah mol A pada waktu tertentu. Jadi misalnya kita punya reaktor batch, yang mana di sini kita punya A sebagai reaktan. Awalnya NA0 sama dengan 10 mol misalnya. Setelah 10 detik maka ditambahlah misalnya Na sama dengan 2 mol. Jadi ini untuk yang Na setelah sekian lama ataupun misalnya 10 detik, hal ini dalam contoh ini Na0 adalah ketika yaitu sebelum reaksi sama sekali. Rumusnya apa? XA sama dengan jumlah mol A di awal dikurang dengan jumlah mol A sisa dibagi dengan jumlah mol A di awal. Ini bagian pembilang ini adalah jumlah mol A yang bereaksi ataupun yang terpakai secara tidak langsung. Ya. Kalau ketika semua angka-angka ini ataupun mol ini dibagi dengan volume, maka dihasilkan konsentrasi. Konsentrasi dibagi konsentrasi A di titik apapun itu, di detik berapapun itu, ataupun di bagian reaktor apapun itu, dimanapun itu dibagi dengan konsentrasi di awalnya sebelum reaksi apapun, ataupun yang tersedia di awal. Ketika molnya dibagi dengan waktu, maka akan dihasilkan konversi sama dengan 1 dikurang FA laju mol A dibagi dengan laju mol A di awal. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang telah kita pelajari ini, XA adalah mol dari A yang bereaksi dibagi dengan mol A yang masuk atau di awal atau sebelum dia itu bereaksi. XA sendiri karena dia itu ketika terpakai semuanya maka tidak ada bersisa lagi mol daripada A, maka maksimalnya adalah 100%. Kalau dia dibagi atau dimasukkan dalam pecahan maka nilainya maksimal adalah 1. Namun dalam hal ini ketika reaksinya reaksi equilibrium atau reaksi bolak-balik, maka XA ataupun nilai konversi A secara maksimal itu adalah ketika dia mencapai titik equilibrium saja. Ya, jadi ini adalah poin-poin yang perlu diketahui. Konversi, yang mana konversi ini digunakan untuk semua jenis reaktor untuk menghitung berapa besar daripada reaktor tersebut. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana penggunaan ataupun contoh daripada konversi. Jadi kita bahas contohnya ya. Anggaplah kita punya reaksi 2A ditambah 3B menjadi C. Jadi setiap 2 mol daripada A bereaksi dengan 3 mol daripada B menghasilkan produk dalam hal ini C. Jadi contohnya di awal atau NA0 di awal ini ya. Massa yang diketahui, massa A adalah 30 gram di awal sebelum bereaksi sama sekali. Yang mana kita ketahui ataupun diketahui di situ AR daripada A adalah 15 gram per mol. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah bereaksi, artinya anggaplah setelah 10 detik ataupun setelah reaksinya itu dianggap cukup, A yang bersisa bukan A yang bereaksi, tapi A yang bersisa adalah hanya 6 gram. Jadi sisinya di sini awalnya 30 terpakai ataupun bereaksi 24 gramnya, sisanya hanya 6 gram. Pertanyaannya, berapakah konversi daripada A tersebut? Jadi kita buat XA sama dengan NA0 dikurang NA dibagi dengan NA0 ya.
Berarti kita harus tahu Na0 dengan Na di sini. Na0 sama dengan massa A di awal dibagi dengan AR daripada A tadi. Massa A di awal tadi kita lihat adalah 30 gram dibagi dengan 15 gram per set. Alhasil dihasilkan 2 mol daripada A untuk di awal sebelum reaksi. Selanjutnya kalau kita cari Na atau yang bersisa daripada A setelah waktu tertentu, ini kita punya 6 gram di sini dibagi dengan 15 gram, maka dihasilkanlah 0,4 mol. Dimasukkan ke rumus daripada konversi NaXA sama dengan Na0 dikurang Na dibagi Na, yang mana Na0 ataupun jumlah mol awal itu adalah 2 mol. Jumlah mol A setelah bereaksi sisanya 0,4 mol dibagi dengan 2 ataupun Na0 tadi, maka hasilnya 0,8 atau 80% daripada A bereaksi menghasilkan dalam hal ini C. Jadi bisa dibilang kalau kita tahu dapat mol A di awal, mol A yang bersisa, maka pasti kita ketahui berapa konversi daripada A untuk reaksi tersebut. Ada pertanyaan di sini? Kita lanjut ya contohnya ya. Baik, setelah ini insya Allah di pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang desain persamaan volume reaktor. Apakah itu reaktor batch, reaktor CSR, PFR, dan juga PBR. Sebelum saya kira apakah ada yang bertanyakan? Oh ya, silakan, Bedung. Masih membahas tentang konversi. Saya ingin bertanya Pak, terutama pada equilibrium, kenapa harus menggunakan konversi pada equilibrium untuk sebagai nilai maksimal pada reaksi setimbangan Pak? Baik, jadi kalau kita balik ke poin tadi ataupun halaman tadi, di sini deh ya. Dulu. Maksimal ataupun nilai maksimum daripada XK ataupun konversi adalah ketika dia pada posisi equilibrium. Kalau kita ingat reaksi A misalnya menjadi B, yang mana ada reaksi bolak-balik di sini, A menjadi B, B juga menjadi A. Artinya apa? Sampai kapanpun kita tunggu, apakah 1 hari, 2 hari, besok, lusa, minggu depan dan sebagainya, A ini nggak akan pernah habis. Karena apa? Karena ada B yang tetap menghasilkan A. Jadi ketika kita mau mencari konversi daripada A, nggak akan dia mendekati 100% atau nggak akan dia mencapai nilai 1,0 di situ. Karena apa? Pasti selalu ada A di sini, selalu ada A yang bersisa. Minimal mungkin maksimal mungkin 0,999% atau 95% dan sekiannya. Ya, jadi nggak mungkin dia mencapai 100%, nggak mungkin habis. Karena apa? Selalu ada B di sini yang menjadi sebenarnya reaktan untuk menghasilkan A. Jadi kalau kita pecah, ini menjadi A bereaksi menjadi B dan juga B bereaksi menjadi A. A jadi reaktan, A juga jadi produk. Jelas belum? Jelas. Ada yang mau disampaikan ke mereka? Oh ya, silakan, Doni. Kenapa Pak pada reaktor kontinu itu digunakan laju mol? Laju mol. Kita balik sini ya. Anggaplah ini sebenarnya pertemuan selanjutnya detailnya. Kalau kita lihat di sini, FA, anggaplah kita punya reaktor PBR. Apakah itu PBR boleh, CSTR boleh, ataupun PFR boleh, ataupun reaktor tubular juga boleh secara umum. FA ini dari kata flow, artinya apa? Jumlah mol A yang mengalir. Artinya apa? Karena dia mengalir punya kecepatan. Dalam 1 detik berapa mol yang dihasilkan? Oleh sebab itu akan sangat memudahkan kita untuk mengerti berapa reaksi yang di sini, berapa konversi daripada reaksi yang ada dalam reaktor ini, dengan cara hanya mengukur berapa banyak FA yang mengalir dalam sekian detik, dalam sekian menit. Dibandingkan kalau kita punya reaktor batch itu hanya 1 ember, 1 gelas kita masukkan, tunggu seharian, 2 hari, minggu depan mungkin
kita ambil berapa sisanya. Tapi kalau ini bukan, ada pipa masuk sama ini dia, akan susah kalau kita tutup, nggak akan praktis. Tinggal kita hitung berapa jumlah mol yang masuk per sekian detik atau sekian menit, sekian jam, akan kita ketahui nantinya berapa jumlah mol. Untuk mencari konversinya, tinggal dicari XA sama dengan FA0. Jumlah mol A di awal, lajunya di awal, dikurang laju A yang sisa di keluaran dibagi dengan FA. Yang mana itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, ada pertanyaan lagi Jason ya? Baik, kalau nggak ada, terima kasih banyak. Saya kiri, insya Allah kita jumpa di pertemuan selanjutnya membahas tentang desain bersama reaktor, khususnya reaktor gas. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.